Main. Oke, ya. Ah, Selamat datang teman-teman. Akhirnya kita ketemu lagi setelah kurang lebih 1 bulan. Kita bertemu lagi, berkumpul lagi di sesi webinar bersama di Heal Yourself Community. Sebelum kita mulai, mungkin boleh uh, absen nih kabarnya teman-teman hari ini gimana perasaannya, kabarnya mungkin boleh ditulis di chat teman-teman. Gimana nih perasaannya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat, cukup happy ya dari Kak Frista. Alhamdulillah. Oke, ini teman-teman yang hadir di sini pengalaman pertama ikut webinar Heal Yourself Community atau udah yang kedua atau udah yang ketiga? Ada teman-teman pendahulu nggak di sini? Atau para member baru nih? Oke, yang kedua. Oke, berarti masih nyambung nih materi kita karena malam ini materi kita masih nyambung sama materi sebelumnya. Tapi buat teman-teman yang ternyata baru hadir pertama kali, nggak apa-apa banget karena akses rekamannya webinar kita yang pertama itu tentang menjadi pendengar yang baik itu bisa teman-teman akses di YouTube-nya Heal Yourself. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan mulai kali ya. Namun, perkenalkan lagi, mungkin saya Resti, saya merupakan salah satu tim Heal Yourself yang akan membersamai teman-teman nih sebagai moderator. Dan hari ini, seperti yang sudah teman-teman ketahui, kita akan belajar lagi gimana caranya menjadi pendengar yang baik, spesifiknya gimana sih caranya memberikan respon yang tepat ketika kita sedang menghadapi gitu ya, teman yang lagi curhat nih sama kita. Dan materi kali ini akan dibawakan oleh Teh Ais yang merupakan psikolog klinis di Heal Yourself. Oke, Teh Aisnya juga udah hadir nih. Assalamualaikum Teh Ais. Waalaikumsalam, Teh Resti. Oke, udah siap Teh untuk bagi nih sama teman-teman teman Haya hari ini. Insya Allah, Bismillah ya. Mudah-mudahan Oke, Allah mudahkan. oke siap teman-teman. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke pemaparan materi oleh Teh Ais. Nanti kalau di akhir teman-teman ingin bertanya, itu silahkan boleh di lewat chat atau boleh raise hand untuk bertanya langsung. Oke, mungkin di share screen dulu ya Teh. Sebentar nih. Mangga, mangga. Oke, boleh silakan Teh Ais. Baik, kata nuhun Teh Resti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ya, Bismillah ya teman-teman. Mungkin sebelumnya saya juga mau memperkenalkan diri ya. Tadi ada teman-teman yang mungkin ini adalah sesi kedua. Jadi ini mungkin pertemuan kedua ya. Sesi keduanya tuh nggak tahu ya, mungkin pas pertamanya entah itu yang pas sama saya di bulan kemarin atau mungkin yang pertamanya pas sama Teh Resti di bulan yang sebelumnya gitu ya. Tapi uh, mungkin ada yang ini teh pertemuan kedua sama saya atau juga mungkin baru ketemu sama saya gitu ya. Perkenalkan teman-teman, salam kenal. Saya Eis. Saya adalah seorang psikolog klinis yang juga saya psikolognya Heal Yourself gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ikutan konseling di Heal Yourself, mungkin ada yang pernah ketemu saya gitu ya, atau pernah ada di setidaknya pernah melihat lah ya di pilihan konselornya tuh ada siapa aja gitu ya. Itu ada salah satunya ada saya. Kesibukannya ya sejauh ini praktik dan juga menjadi seorang istri dan juga seorang ibu rumah tangga ya saya teman-teman. Dan juga ya menyibukkan diri dengan sharing-sharing dengan teman-teman yang ada gitu ya.
gitu. Nah, teman-teman, sebelumnya di bulan kemarin seperti yang tadi Teh Resti sampaikan, saya dan teman-teman Heal Yourself gitu ya, bagi yang belum, ikut di sesi sebelumnya atau di bulan kemarin, kita sudah membahas tentang active listening atau bagaimana kita bisa mendengar dari hati dan juga dengan hati ketika ada teman yang curhat, gitu. Nah, temen curhat ini atau curhat mencurhat ini tuh jadi salah satu topik yang cukup menarik ya untuk kita bahas dan untuk kita pelajari. Karena apa? Karena memang selalu ada ya kebutuhan untuk kita mendengarkan gitu ya, ngasih respon, mau gimana juga kita teh adalah makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita ya, baik itu teman, keluarga, Eee, ya orang-orang di sekitar kita yang mungkin gitu ya, ada beberapa di antara kita yang dipercaya sama teman-temannya untuk menjadi teman curhat gitu, dan salah satu permasalahannya adalah suka bingung nih gitu ya setelah kemarin harus gimana sih kalau ada teman curhat gitu ya. Yang pertama adalah dengerin gitu ya kalau di bulan sebelumnya. Tapi di hari ini pertanyaannya adalah gimana ya, suka masih bingung gitu ya ngasih responnya tuh aku harus gimana, takut salah atau takut menyinggung gitu ya. Terus respon yang tepat tuh sebetulnya yang seperti apa sih kalau kita ngedengerin teman yang curhat. Nah, maka hari ini kita akan membahas tentang merespon dengan tepat saat kita mendengarkan teman yang sedang curhat gitu ya sama kita. Oke, mangga kita lihat ya apa yang akan kita bahas selanjutnya. Mangga next Teh Resti. Nah, ini untuk teman-teman yang tadi ya, kan nggak semua yang hadir hari ini tuh nggak semua ikut sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas sedikit gitu ya, tentang apa yang menjadi highlight gitu ya, di pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi prinsip utama ketika kita mendengarkan teman curhat adalah listen to understand, not to respond, gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada teman kita yang curhat, prinsipnya adalah kita tuh dengerin aja dulu gitu. Dan dengerinnya tuh untuk apa? Untuk mengerti, untuk memahami sebetulnya yang sedang dia ceritakan itu tuh apa sih gitu. Arahnya kemana sih? Maknanya apa sih gitu. Apa yang sedang dia rasakan, apa yang ia pikirkan, itu maksudnya understand gitu ya. Jadi kita ngedengerin itu, kita menyibukkan diri untuk memahami dari sudut pandang teman yang lagi curhat ini, tidak menyibukkan diri untuk merespon. Merespon yang seperti apa gitu ya. Merespon yang kita tuh sibuk, habis ini aku jawab apa ya gitu. Habis ini aku harus nimpalin pakai cerita apa ya gitu. Cerita aku yang relate yang mana ya, yang bisa jadi pembanding untuk ceritanya dia. Nah, nggak kayak gitu, gitu. Tapi kita sibuk mendengarkan untuk memahami. Ini apa ya yang dia rasain ya? Apa yang dia pikirin ya? Harapannya dia apa sih sebetulnya gitu ya? Dari dia cerita ini itu maksudnya apa ya gitu. Dia ingin menyampaikan pesan apa ya ke aku ya gitu. Gitu. Jadi prinsipnya gitu ya, sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa ketika kita mendengarkan teman kita curhat, yang paling utama adalah kita mendengar untuk memahami, gitu ya, bukan untuk memberikan respon, gitu ya. Jadi kalau gitu nggak boleh respon dong, boleh dong ya, tentunya kita boleh respon. Tapi maksudnya respon yang seperti apa dulu gitu ya, yang tidak adalah respon yang seperti tadi. Kita sibuk memikirkan, oke habis ini aku cerita apa ya gitu ya. Habis dia cerita ini aku mau cerita apa ya, aku harus ngeresponnya apa ya, cerita mana yang relate, yang sepadan gitu ya sama cerita dia, yang bisa menimpali ceritanya dia gitu. Nah, itu yang tidak diharapkan, gitu ya. Oke, mangga. Selanjutnya, ini masih recall juga ya, sama remind juga. Nah, yang pertama prosesnya adalah kemarin tuh kita bahas ketika mendengarkan proses apa aja sih yang terjadi gitu ya, yang kita bisa lakukan. Kayaknya sederhana ya,
ketika dengerin orang curhat tuh ya udah dengerin gitu ya, masuk telinga kanan gitu ya, jangan sampai keluar telinga kiri nih gitu ya. Masuk telinga kanan atau masuk telinga kiri gitu ya, intinya masuk ke pendengaran kita, kemudian apa, ternyata ada proses yang terjadi di dalamnya gitu ya, ada proses attending. Attending ini di mana kita, meniatkan gitu ya, karena Allah mau dengerin teman kita curhat. Gitu ya. Jadi kita siapkan diri kita, bismillahirrahmanirrahim, karena Allah nih aku mau dengerin teman aku cerita. Gitu ya, dengan niat aku mau bantu. Siapa tahu gitu ya melalui cerita sama aku itu menjadi wasilah, menjadi jalan atau apa ya, ikhtiar gitu ya untuk menjemput pertolongannya Allah, barangkali ada petunjuk Allah yang Allah mau sampaikan ke teman aku lewat aku. Gitu ya. Bismillah, kita hadir sepenuhnya, yang dimaksud dengan hadir sepenuhnya adalah kita betul-betul hadir tanpa mikirin yang lain gitu ya. Misalnya ketika kita udah niatin mau dengerin teman curhat, terus kita malah mikirin, "Aduh aduh tugas belum gitu ya. Aduh habis ini aku ngapain lagi ya?" Gitu. "Aduh aduh duh, habis ini ada tontonan yang belum selesai aku tonton," gitu ya, atau apapun. Tapi kita betul-betul hadir sepenuhnya mendengarkan dia gitu ya dengan seluruh jiwa dan raga kita dan seluruh, panca indera kita untuk memperhatikan teman kita untuk cerita. Kemudian kita juga bisa memberikan respon minimum sebagai bentuk kepedulian kita. Respon minimum ini kayak gimana? Nah, yang sebelumnya kita bahas adalah memberikan, bahasa verbal ataupun nonverbal seminimal mungkin, gitu ya. Misalnya ketika teman kita cerita, kita boleh ngangguk-ngangguk, kita senyum, terus kita boleh ngasih respon verbal kayak, oh iya ya, gitu ya. Oh, mhm mhm. Mhm mhm. Nah, gitu, itu tuh seminimal itu, gitu. Kita bisa memberikan respon itu ketika kita, berusaha hadir sepenuhnya dan menunjukkan bahwa kita teh peduli, kita teh ada buat kamu, aku dengerin kamu loh, gitu. Nggak cuma yang membantu gitu ya, tanpa respon, diem aja gitu ya, kayak ngelaya gitu, tapi kita boleh memberikan minimum respon tadi, gitu. Nah, kemudian sambil mendengarkan, ternyata kepala kita juga disibukkan teman-teman gitu ya, untuk menginterpretasikan atau untuk memberi makna dari perasaan juga pikiran yang sedang, dari pembicara gitu ya, atau dari teman curhat kita tadi. Jadi yang tadi aku sampaikan di awal ya, bahwa ketika kita dengerin teman kita curhat, kita sambil mikir gitu ya, sebetulnya apa ya yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia pikirkan, dia cerita ini kan biasanya ceritanya panjang lebar ya, atau mungkin muter gitu ya, ceritanya ke sini dulu, ke sana dulu gitu ya, pada akhirnya ini intinya dia mau nyampein apa. Nah, itu ada pemaknaan di situ ya. Kemudian responding, kita memberikan respon yang sesuai dengan kondisi pembicara. Nah, ini yang akan kita bahas lebih jauh ya hari ini. Mungkin di pertemuan sebelumnya ini hanya dibahas, bahwa kita bisa memberikan respon untuk, ngecek gitu ya pemahaman kita, terus juga untuk mengeksplor gitu ya ceritanya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang gimana sih caranya tadi bertanya gitu ya, memberikan respon atau menanggapi dan sebagainya. Yang terakhir adalah link. Kita boleh untuk ketika misalnya dengar teman curhat, terus ternyata, oh kayaknya ini ceritanya aku nggak bisa handle nih gitu ya. Kita boleh membantu teman kita terhubung dengan profesional jika memang dibutuhkan. Misalnya kita punya, link ke psikolog gitu ya, atau misalnya kita tahu nih di Heal Yourself ada layanan konselingnya, terus kita kasih linknya, kita tawarkan, atau misalnya nggak ke psikolog juga misalnya ya, aku akan, ngajakin dia gitu ya untuk ketemu pihak ketiga gitu yang mungkin dia butuhkan gitu ya. Tapi kalau misalnya dirasa, kayaknya dia membutuhkan, bantuan profesional, kita boleh membantu, "Eh, kayaknya," gitu ya, "kamu mau nggak kalau misalnya aku ajakin untuk atau aku nih ada kenalan nih," gitu ya, "aku punya link, psikolog nih," gitu ya, "atau layanan konseling nih, bisa kamu mau coba, boleh yuk aku bantu," gitu, ya. Nah ini teman-teman yang sebelumnya
sudah pernah kita bahas gitu ya, agar kita jadi mungkin teman-teman yang belum hadir di pertemuan sebelumnya lebih tergambar gitu ya, bahwa ketika mendengarkan teman curhat itu ada proses-proses ini, dan hari ini kita akan fokus pada tahapan gitu ya, respondingnya, tentang kita memberikan respon. Artinya, sebelum kita memberikan respons, berarti kita sudah melalui tahapan yang sebelumnya, yaitu kita sudah hadir penuh, gitu ya, kita sudah attending, berarti hadir penuh, memberikan respon minimum. Kita juga berarti ada interpretasi yang harus kita lakukan, gitu ya, ketika kita mendengarkan teman curhat, nah baru kita responding. Jadi, agar teman-teman nggak loncat nih gitu ya, yang mungkin sebelumnya nggak ikut, tiba-tiba aku harus memberikan respon, nggak gitu ya. Berarti ada proses mendengarkan dulu, ada proses hadir, ada proses pemaknaan dan lain sebagainya. Dan tadi ya, kalau misalnya kita rasa ini teman kita perlu bantuan lebih dari profesional, maka boleh kita untuk membantu ia terhubung dengan profesional yang dibutuhkan. Gitu. Ya, enggak lanjut ya. Nah, itu kan hari ini karena kita akan merespon gitu ya, fokus kita pada merespon. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk merespons? Ini saya sudah rangkumkan gitu ya, sebetulnya ini tuh adalah keterampilan yang diajarkan kepada mahasiswa psikologi. Ya, Teh Resti ya. Ini tuh kita dapat di kuliah gitu ya, tapi hari ini kita bocorin nih ke teman-teman gitu ya, kita sampaikan, kita sharingkan inti-intinya gitu ya, atau pemahaman dasar atau keterampilan dasar yang minimal bisa kita lakukan gitu ya, nggak harus jadi psikolog dulu gitu ya, nggak harus kuliah psikologi dulu, nggak harus kuliah konselor dulu, agar teman-teman tuh bisa gitu ya, atau memiliki keterampilan ini. Meskipun ini hanya dasar-dasarnya gitu ya, mungkin di perkuliahan psikologi atau mungkin ada teman-teman di sini juga yang kuliah psikologi, eee, apa, udah pernah belajar ini gitu ya dan mungkin lebih dalam gitu ya, tapi hari ini kita akan membahas hal-hal dasar terkait keterampilan untuk merespon tadi. Nah, ini dirangkum dalam OARS ya, atau OARS gitu. Apa aja OARS? Open question, affirmation, reflection, and summarizing gitu. Jadi ini yang bisa kita lakukan. 4 gitu ya. Minimalnya 4 yang bisa kita lakukan, open question, affirmation, refleksi, dan summarizing gitu ya. Nah, apa saja ini? Mari kita bahas satu-satu ya gitu. Oke, mangga Teh. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, seperti biasa ya, saya mau teman-teman coba dulu gitu ya, kira-kira manakah bentuk pertanyaan yang akan teman-teman pilih ketika mendengarkan teman kita curhat dan merespon curhatan itu dengan pertanyaan gitu ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, "Oh, kondisinya pasti runyam ya sekarang. Gimana kondisi setelah kejadian itu?" Gitu ya, atau "Gimana kondisi kamu setelah kejadian itu?" Nah, teman-teman akan pilih apa? Oke, ada yang pilih A, ada yang pilih B, B, oke, yang B, yang A katanya ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Oke, ada yang pilih A. Baik. Ya, sebetulnya dari kedua pilihan, baik yang A maupun yang B, ini tuh adalah bentuk pertanyaan, ya, gitu. Dua-duanya bentuk pertanyaan dan sangat mungkin kita lontarkan atau kita berikan respon ketika kita mendengarkan teman curhat. Ya, misalnya dia cerita panjang lebar tentang keruwetan gitu ya atau kerunyaman dalam uh, hidupnya atau yang sedang ia alami, terus kita refleks gitu ya nanya, oh iya ya kondisinya pasti runyam banget ya gitu ya. Atau kita juga bisa bertanya, gimana ya kondisi kamu setelah kejadian itu. Nah, apa bedanya dari kedua ini? Oke, kita akan bahas selanjutnya. Oke, next ya.
Nah, tadi kan di awal gitu ya, di OARS tadi atau OARS tadi ada yang pertama adalah open question gitu ya. Open question bukan hanya question, tapi pertanyaan terbuka gitu. Pertanyaan terbuka yang bisa kita keluarkan atau bisa kita sampaikan kepada teman kita yang lagi curhat sebagai bentuk respon kita atau sebagai cara kita merespon dia dengan pertanyaan tadi gitu. Nah, lalu apa bedanya pertanyaan yang A sama pertanyaan yang B gitu ya? Pertanyaan yang A itu tuh ketika kita bertanya, "Oh, runyam banget ya kondisinya." Maka kemungkinan jawaban dari teman kita apa kira-kira? "Mm-mm, runyam." Gitu ya. "Iya, enggak sih." Atau iya, gitu ya. Jadi kemungkinan jawabannya tertutup gitu ya, antara iya atau enggak. Karena kita hanya bertanya pada satu topik aja, "Runyam banget ya?" "Iya." Atau "Enggak?" "Enggak." Gitu. Tapi untuk pertanyaan yang B, kita menanyakan, "Gimana kondisi kamu setelah kejadian itu?" Gitu. Meskipun kita ngebayangin sih, kayaknya runyam banget ya, gitu ya. Kondisinya dari ceritanya kayaknya runyam banget ya, gitu. Tapi kita boleh bertanya dengan bagaimana kondisi kamu setelah kejadian itu, agar apa, gitu ya. Dengan pertanyaan itu, nah yang pertanyaan yang B ini yang menggambarkan open question ya, teman-teman. Kenapa? Karena dengan bertanya demikian, kita atau pembicara akan merasa lebih bebas dan juga terbuka untuk bercerita lebih banyak lagi. Gitu. Sementara ketika kita menanyakan atau mengajukan pertanyaan tertutup kayak tadi, runyam banget ya? Pilihannya kan iya atau enggak gitu ya, sehingga tidak terlalu bebas untuk teman kita atau pembicara memberikan jawaban gitu ya. Sementara dengan pertanyaan terbuka, dengan bertanya gimana kondisi kamu setelah kejadian itu, maka kemungkinan jawabannya akan lebih luas gitu ya, akan lebih terbuka lagi, akan kita membebaskan ia untuk merespon gimana gitu. Karena belum tentu runyam, bisa jadi lebih runyam, bisa jadi runyam banget, bisa jadi nggak terlalu runyam gitu ya, atau mungkin sesuatu yang tidak kita bayangkan gitu ya. Oke, kemudian selain itu kita juga dengan pertanyaan terbuka tadi atau open question tadi memfasilitasi untuk lebih banyak bercerita tentang pikiran dia, perasaan dia, pengalaman dia gitu ya. Ketika kita nanyanya tadi, gimana gitu ya kondisi kamu? Ya sekarang awalnya sih aku kaget banget ya pasti misalnya gitu. Tapi sekarang aku udah mulai berangsur. Nah, kan jawabannya tuh udah lebih banyak ya yang ceritanya daripada sekedar runyam gitu ya, daripada sekedar ya dan enggak gitu. Maka ceritanya pun akan lebih kompleks tuh gitu. Bisa jadi ia menjawab kayak tadi, "Ya awalnya kemarin tuh benar-benar hektik banget, benar-benar kacau banget. Cuman habis itu aku berpikir begini," misalnya, "sehingga udah mulai agak baikan sih sekarang. Dan juga kemarin tuh ada begini begini begini," misalnya gitu ya. Dia menceritakan pengalaman-pengalaman yang lain dan itu membuat ceritanya akan semakin kaya gitu ya. Nah, dengan open question, kita juga bisa menyamakan persepsi kita dengan pembicara, gitu ya. Caranya gimana? Misalnya ya, kita kayak tadi tuh, bisa jadi dengan itu kita bisa bertanya, gitu, apa yang kamu bayangkan tentang, misalnya ya, dia bilang, iya sih, rasanya tuh biasa aja, gitu ya. Biasa aja yang kamu maksud tuh yang kayak gimana? Gitu. Itu tuh untuk menyamakan apa yang kita maksud dengan biasa aja dengan apa yang teman kita maksud dengan biasa aja, gitu ya. Atau ada hal-hal yang mungkin kita perlu menyamakan persepsi gitu ya, atau pandangan kita terkait satu hal dengan teman kita. Itu boleh kita tanyakan gitu ya, atau bisa kita tanyakan dengan open question ini. Gitu. Kemudian kita juga bisa dengan open question ini kita bisa mengeksplorasi berbagai alternatif gitu.
Misalnya, ketika teman kita cerita kan pasti, ya belum tentu sebetulnya belum tentu dia datang itu butuh saran gitu ya, gitu. Karena kadang-kadang kita itu ketika ada yang cerita sama kita langsung berpikir bahwa, "Aduh, aku harus ngasih jalan keluar nih sama dia," gitu ya. "Aku harus ngasih solusi nih sama teman aku punya masalah." Bisa jadi teman kita datang ke kita hanya butuh teman cerita, gitu. Bisa jadi dia cuma butuh meluapkan perasaan-perasaan yang sedang membebani hatinya, gitu ya. Jadi, eee, tidak selalu ketika teman kita curhat ke kita, itu tuh selalu butuh solusi gitu ya, atau pengen dikasih saran, belum tentu kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang itu diperlukan, maka kita bisa membantu mencarikan alternatif gitu. Dengan cara salah satunya adalah dengan open question ini. Misalnya, dia udah ceritain banyak hal gitu ya, terus kita tanya, oke, kira-kira ada pilihan-pilihan tertentu nggak yang kamu pikirin saat ini untuk mengatasi masalah ini? Gitu. Jadi bukan nggak harus kita yang ngasih tahu gitu. Kita boleh tanyain lagi, kira-kira kamu punya opsi lain nggak? Kira-kira apa yang kamu pikirin gitu ya? Kira-kira opsi-opsi apa yang kepikiran nih sama kamu gitu. Maka opsi itulah yang akan kita explore sebagai alternatif-alternatif pilihan untuk mengatasi atau menjadi jalan keluar dari permasalahan teman kita tersebut. Nah, tapi open question ini yang menjadi catatan adalah kita perlu menghindari untuk terlalu banyak bertanya. Karena kalau kita misalnya terlalu banyak bertanya, maka jatuhnya kita jadi menginterogasi gitu ya. Padahal ini kan curhat gitu. Jadi teman kita ngerasa, aduh, 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 kok aku jadi kayak ditanyain sama polisi gitu ya. "Hah, terus gimana? Terus kemana? Terus habis itu gimana?" Gitu ya. Jangan terlalu banyak gitu ya nanyanya. Kita boleh nanya sekali misalnya kayak tadi, "Terus gimana perasaan kamu setelah itu?" Gitu ya. "Oke, terus apa yang kamu pikirkan setelah itu?" Gitu ya. Tapi enggak juga terlalu banyak gitu ya, too much gitu ya, sampai dia jawab, terus tanya lagi, dia jawab, terus tanya lagi gitu ya. "Terus gimana ekspresinya dia saat itu?" Gitu ya. "Terus jawab apa dia?" Gitu. Ya jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, khawatirnya justru kita, atau teman kita jadi merasa diinterogasi gitu ya. Jadi nggak nyaman justru, jadi kayak bukan sedang curhat ke temen ya, gitu, kayak lagi ditanya-tanyain sama polisi gitu ya, khawatirnya seperti itu. Nah, inilah yang bisa kita lakukan untuk open question. Jadi cara yang pertama untuk merespon teman kita yang sedang curhat adalah kita bisa mengajukan pertanyaan terbuka agar tadi teman yang sedang cerita ke kita bisa lebih leluasa gitu ya, bisa lebih bebas dan terbuka menceritakan pengalamannya, menceritakan isi hatinya. Kemudian ini juga bisa memfasilitasi ia untuk bercerita lebih banyak tentang apa yang ia pikirkan, ia rasakan, ia alami. Terus ini juga bisa menjadikan kita punya pandangan yang sama dengan teman kita yang sedang bercerita, ataupun kita juga bisa membantu teman kita mengeksplorasi pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu. Oke, selanjutnya. Apa yang selanjutnya? OARS. Oke, A ya, affirmation. Gitu. Nah, apa yang ada di dalam affirmation? Nah, sebelumnya affirmation itu apa sih gitu ya? Afirmasi ini adalah, ketika kita mendengarkan teman curhat atau ketika kita memberikan respon saat teman kita curhat, salah satu yang bisa kita lakukan adalah memberikan afirmasi pada teman kita. Afirmasi ini tuh mendeskripsikan kelebihan dan kekuatan dengan membingkai ulang satu tindakan atau satu situasi. Nah, ini ada contohnya nih, ada yang X, ada yang Y. Nah, yang X ini kita ngerespon dengan, kamu keren banget, hebat deh, gitu. Yang Y, meskipun kamu merasa situasinya sulit, tapi kamu memberikan usaha terbaikmu dan kamu tidak menyerah. Kamu punya semangat juang yang besar. Nah, biasanya teman-teman ngasih respon yang mana? Ketika ngedengerin teman curhat dan kita berusaha untuk memberikan afirmasi ya kepada teman.
Kira-kira teman-teman biasanya memberikan respon yang X atau yang Y? Oke, yang Y katanya. Oke, yang lain? Oke, yang Y. Oke, ada yang jawab panjang nih. Oke, yang Y. Karena kalau X kadang orang merasa belum puas atas respon. Oke, ya. Kebanyakan jawabnya yang Y ya. Gitu. Dan memang betul afirmasi yang dimaksud di sini adalah bentuk pertanyaannya kayak yang Y. Karena yang X ini bentuknya adalah pujian gitu ya. Jadi kita udah me, apa, ngasih judul gitu ya atau memaknai bahwa dia ini hebat, dia ini keren gitu ya. Kamu pinter gitu ya misalnya. Tapi kalau afirmasi yang disampaikan di sini adalah afirmasi yang tadi kita ngelihat nih kalau teman kita ini sebenarnya punya kelebihan atau dia tuh punya kekuatan yang mungkin ketika dia punya masalah atau ketika dia ceritain masalahnya dia ke kita, dia tidak menyadari kekuatannya itu atau dia bahkan lupa sama kekuatannya itu gitu ya. Sehingga dia ngerasanya, "Aduh, aku tuh pokoknya aku nggak bisa deh, ini mah aku berat banget, gelap," gitu ya. Padahal kita tahu misalnya dia tuh bisa sebenarnya gitu, dia punya kekuatan-kekuatan tertentu, dia punya kelebihan yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan masalahnya ini, misalnya gitu ya. Nah, maka kita menyampaikan afirmasi dengan membingkai ulang satu tindakan atau satu situasi yang dia lakukan gitu ya, atau yang teman kita lakukan, atau yang pernah teman kita ceritakan, kita ceritain ulang ke dia gitu ya, atau kita sampaikan ulang gitu. Kita deskripsikan kelebihannya. Misalnya dengan respon yang ya tadi gitu ya. Jadi ketika dia cerita panjang lebar, terus kita tahu nih, ini orang tuh sebenarnya dia punya daya juang yang kuat gitu. Dan dengan daya juang ini dia juga bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya saat ini. Makanya kita bilang, iya ya, yang aku lihat sih ya, meskipun kamu tuh ngerasa situasi saat ini tuh sulit ya buat kamu gitu. Tapi kamu tuh menunjukkan usaha terbaik kamu dan kamu juga nggak mudah nyerah gitu. Kamu tuh punya semangat juang yang tinggi gitu. Makanya kayaknya kamu juga akan bisa menyelesaikan masalah yang ini gitu. Misalnya, kamu ingat nggak gitu ya, dulu kamu menyelesaikan itu dengan meskipun saat itu kamu merasa sulit, tapi kamu tuh nggak pernah lelah loh gitu. Meskipun kamu ada ngeluh-ngeluhnya gitu ya, atau kamu tuh pernah merasa kesulitan, tapi kamu nggak pernah nyerah, kamu terus coba gitu. Nah, itu tuh hal yang selalu kamu lakukan gitu. Kamu tuh orangnya nggak mudah nyerah gitu. Kamu tuh punya semangat juang yang tinggi. Sehingga dengan begitu, ia ingat kembali, iya ya, aku tuh gitu ya, gitu. Dengan kita menjelaskan atau membingkai ulang tadi ya, mendeskripsikan gitu. Bentuk semangat juangnya tuh yang mana sih gitu. Yang kayak gimana sih aku tuh gitu. Bukan hanya bilang kamu keren, kamu hebat, belah mananya gitu ya. Kalau kata Sunda mah gitu, sebelah mananya sih yang hebat tuh, yang keren tuh bagian yang mananya gitu. Tapi dengan kita mendeskripsikan, kita menyampaikan, nih bagian ini loh gitu ya. Di bagian meskipun situasinya sulit, tapi kamu terus ngasih usaha terbaik kamu nggak pernah nyerah, kamu terus semangat, itu kekuatan kamu. Gitu kan. Kita mau bilang gitu sebetulnya. Tapi kalimatnya kita rangkai gitu ya, kita bingkai. Sehingga nyampe-nya tuh enak gitu. Sehingga nyampe-nya tuh lebih ke menyadarkan ya. Menyadarkan teman kita kalau, oh iya ya, iya juga ya. Iya ya, aku kayak gitu ya. Gitu. Dan ini mudah-mudahan menjadi kekuatan ya, insya Allah menjadi kekuatan untuk dia bisa menyelesaikan atau menghadapi permasalahan yang saat ini mungkin sedang dia ceritakan ke teman-teman. Gitu. Ya, oke, mangga. Lanjut.
Oke, sorry. Ya, selanjutnya reflection atau refleksi. Nah, ini tuh sebetulnya eh, bagian gitu ya atau langkah yang sangat mungkin sering kita berikan ya atau kita lakukan ke teman-teman gitu ya. Reflection ini apa? Kita menangkap pesan penting gitu ya atau makna yang terkandung yang diungkapkan oleh teman yang sedang cerita ini dan mengungkapkan ulang dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi kayak ya sebetulnya ya ketika kita ngedengerin temen curhat, makanya tadi ya, jangan dulu terbebani. Kita biasanya terbebani oleh, aduh, aku tuh nggak tahu, suka bingung ngasih solusi apa gitu. Suka bingung harus ngasih saran kayak gimana ya untuk dia gitu. Nah, sebelum itu kita bisa nih melakukan atau memberikan respon dengan ngerefleksiin aja apa yang dia ceritakan gitu. Karena kadang ketika orang lain itu bermasalah atau seseorang itu memiliki masalah, dia hanya nggak bisa melihat masalahnya secara objektif gitu. Bisa jadi sebenarnya dia teh tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Bisa jadi dia teh tahu sebenarnya ketika dia udah bisa melihat masalahnya dengan objektif, dia teh tahu, oh iya ya, tinggal gini aja sih gitu. Oh iya ya, aku harus coba ini aja sih sebetulnya gitu. Tapi ketika ini menjadi masalahnya dan dia rasa berat gitu ya, dia nggak bisa melihat itu atau teman kita nggak bisa melihat itu dengan sisi yang objektif gitu ya. Dia nggak bisa melihat masalahnya di sebelah mana gitu ya. Ini tuh apa yang jadi masalah gitu. Maka kita bisa membantu gitu ya atau memberikan respon ketika teman kita curhat, salah satunya dengan merefleksikan apa yang ia ceritakan dengan menangkap pesan penting atau makna yang terkandung yang udah diungkapin, yang udah diceritain sama teman kita dan kita ungkapkan ulang dengan cara yang berbeda gitu. Ya, jadi kan tadi ya biasanya kalau misalnya teman kita lagi cerita atau orang orang cerita itu panjang banget gitu ya, panjang lebar, mungkin dia ceritanya A, B, C, D, terus muter ke sana, muter ke sini gitu ya. Nah, kita berusaha bantu dengan nangkep, oh iya intinya tuh apa sih yang mau dia sampaikan? Sebetulnya apa sih yang dia pikirkan? Sebetulnya apa sih yang dia rasakan gitu ya. Terus kita ungkapkan gitu. Kita bisa mengungkapkan dengan menangkap perasaannya gitu. Menangkap perasaannya atau merefleksikan perasaannya atau kita bisa merefleksikan isi dari pembicaraannya. Atau kita juga bisa merefleksikan keduanya. Kita refleksikan isinya dan kita refleksikan juga perasaannya gitu. Nah, ini tuh juga sama kayak tadi ya, ini juga bisa menjadi sarana untuk menyamakan persepsi kita dengan pembicara. Cuman beda cara aja. Kalau yang tadi kita bisa dengan bertanya gitu ya. Misalnya dia tadi memberikan istilah yang mungkin akan jadi mispersepsi ya ke kita. Kayak tadi ya misalnya bilang, "Ya biasa aja," gitu. Mukanya tuh biasa aja. Nah, yang dia maksud biasa aja tuh, muka biasa aja tuh gimana? Kita boleh tanya, "Muka yang biasa aja tuh gimana maksudnya?" Gitu ya. Yang kayak gimana yang kamu maksud dengan muka biasa aja? Nah, kalau refleksi, kita bisa menceritakan ulang apa yang kita tangkap, gitu. Misalnya dia cerita, mmm, gimana 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 gitu ya, terus kita tuh nangkep bahwa oh, kayaknya dia kecewa ya, gitu ya. Oh, dia kecewa ya sama temennya, gitu. Nah, kita sampaikan ulang atau kita refleksikan, gitu ya. Kita sampaikan ulang apa yang kita tangkap, terus kita bilang, oh, kamu tuh kecewa sama teman kamu karena kamu nggak ditungguin ya pas pulang, misalnya kita. Nah, itu tuh bisa membuat kita apa persepsi yang kita tangkap tuh sama nggak sih sebetulnya sama yang sedang dipikirin sama teman kita atau pembicara. Kalau misalnya sama, kayak gitu. Kalau misalnya enggak sih, nggak kecewa sih. Aku tuh cuma sedih doang gitu loh, gitu. Tapi nggak sampai kecewa sih, cuma ya sedih aja sih, gitu. Misalnya gitu ya. Nggak sampai kecewa sih, cuman ya kok gitu sih gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi sarana kita menyamakan persepsi dengan pembicara atau dengan teman curhat kita.
Terus dengan melakukan refleksi, kita juga bisa menjadi cermin bagi pembicara yang tadi ya. Mungkin sebetulnya dia tahu gitu ya, ketika ini sudah dilihat atau dia sudah atau teman kita sudah melihat ini sebagai masalahnya secara objektif, mungkin ia juga tahu harus ngapain gitu. Makanya tugas kita di sini ketika kita merefleksikan, kita bagaikan atau bisa menjadi cermin untuk teman kita. Misalnya kayak tadi ya, mungkin dia ceritanya atau misalnya, aku tuh kemarin tuh kayak nggak enak gitu loh hatinya, misalnya gitu ya. Kayak, hari ini tuh aku ke rumah, terus rumah berantakan, misalnya gitu ya. Terus, cucian numpuk, apa-apa numpuk, misalnya gitu ya. Nggak enak aja gitu, kayak nggak mood gitu aku, nggak mood ngapain. Terus kita bisa refleksikan ya, ini sebenarnya dia lagi cerita apa sih gitu ya. Oh, kita bisa misalnya kita refleksikan, kamu tuh ngerasa capek ya, pulang ke rumah dengan melihat situasi rumah yang tidak sesuai harapan kamu, misalnya gitu. Nah, dengan begitu dia bisa melihat gitu ya, atau kayak berkaca, "Oh gitu ya, oh iya juga ya. Aku tuh sebenarnya uringan-uringan tuh bukan karena nggak kenapa-napa, aku tuh tadi bingung gitu ya, kenapa ya aku kok nggak mood ya hari ini?" Gitu. Padahal di balik nggak mood-nya dia gitu ya, barangkali sebetulnya yang bikin dia merasa tidak enak hati atau suasana hatinya jadi tidak baik adalah tadi dia kecewa gitu dengan kondisi rumahnya, yang dia harap rumah itu udah pas dia pulang rumahnya sudah rapi, ada yang membereskan, ada yang bantuin dia, ternyata kondisinya tidak sesuai dengan harapannya dia gitu. Nah, ketika kita merefleksikan itu, maka dia bisa melihat kondisi dirinya sendiri gitu ya, tanpa, kita nggak bermaksud menceramahi gitu ya, atau kita nggak ngasih tahu gitu ya, tapi ini merefleksikan aja apa yang dia sampaikan gitu ya, dengan kita menangkap maknanya gitu. Oke, kemudian kita dapat merefleksikan pikiran dan perasaan dari pembicara tadi ya. Yang bisa kita refleksikan adalah pikirannya, perasaannya gitu ya, atau isinya gitu ya, isi dari pembicaraannya. Karena tadi bisa jadi dia sendiri tuh nggak menyadari sebetulnya apa yang sedang dia rasakan gitu. Dia sendiri bisa jadi bingung sama apa yang dia rasakan. Makanya kita bantu judulin gitu ya, bantu memaknai. Sebetulnya ini ya yang kamu lagi rasakan gitu. Kamu sedang merasa ini ya, kamu memikirkan ini ya gitu. Nah, itu juga bukan berarti kita berarti pasti benar ya gitu. Makanya tadi ini menjadi sarana juga untuk kita menyamakan persepsi. Karena balik lagi pada prinsip awal bahwa ketika kita mendengarkan teman curhat adalah kita mendengar untuk memahami. Jadi kalaupun kita merefleksikan itu tuh dalam rangka kita pengen paham sebetulnya dia sedang merasakan apa gitu ya, dia sedang memikirkan apa gitu, apa yang sedang dia alami gitu. Maka untuk memahami gitu. Oke, ya. Oke, lanjut satu lagi nih kayaknya. Nah, ini terakhir dari OARS, tadi udah open question, affirmation, reflection, dan summarizing. Ini terakhir, mendengarkan pesan dasar. Jadi summarizing ini adalah mendengarkan pesan dasar yang diungkapkan dari beberapa pernyataan dan mengungkapkan kembali dengan pernyataan yang lebih singkat. Nah, sebetulnya kalau dibilang mirip sama reflection, sebenarnya mirip ya gitu. Reflection juga kan mengungkapkan ulang apa yang diceritain, kita nangkap intinya apa, terus kita ungkapkan ulang gitu ya. Nah, summarizing juga sama, kita dengerin pesan dasarnya sebenarnya apa sih gitu, maknanya tuh apa sih, yang dia ceritain tuh apa sih sebetulnya, kemudian kita tangkap, kita ungkapkan kembali dengan pernyataan yang lebih singkat. Tapi yang membedakan antara reflection dan summarizing ini tuh biasanya kalau reflection itu jadi, dia cerita part gitu ya, bagian dia nyeritain satu bagian, terus kita refleksikan, kita tangkap nih.
Kalau di bacaan tuh biasanya ya kalau reflection itu satu paragraf gitu ya. Satu paragraf dia cerita terus kita tangkap maknanya apa, intisarinya apa, terus kita refleksikan gitu. Nah, tapi kalau summarizing ini tuh biasanya dari beberapa paragraf terus kita rangkum gitu. Jadi sederhananya summarizing itu merangkum. Dia udah panjang lebar nih cerita dari awal sampai akhir. Nah, summarizing ini biasanya nggak terlalu sering dipakai ya gitu. Biasanya kita akan pakai ini tuh di tengah-tengah kalau misalnya ceritanya udah panjang gitu ya, atau di akhir gitu. Jadi udah hampir selesai kita ngerangkum nih. Oh, oke. Berarti yang kamu ceritain ini tuh awalnya kamu tuh ngerasa begini tuh karena begini begini begini. Habis itu kamu memaknai begini, kamu merasa begini, lalu kamu bingung harus apa misalnya gitu ya. Gitu. Atau misalnya kalau udah ada alternatif-alternatif pilihan yang dimunculkan itu bisa juga dimasukin. Oke, terus kamu punya pilihan nih gitu ya, pilihannya A, B, dan C. Berarti gitu ya yang kamu alami sekarang gitu misalnya. Nah, jadi kalau misalnya refleksi tadi per bagian gitu ya dari apa yang dia ceritain terus kita tangkap, terus kita ungkapkan kembali. Nah, kalau summarizing ini kita ngerangkum gitu ya. Dari selama kita ngobrol itu intinya yang dia sampaikan gitu ya, pesan dasarnya tuh apa sih gitu. Terus kalau misalnya ada pilihan-pilihan alternatif itu juga boleh dirangkumkan. Agar apa gitu ya, agar teman kita yang curhat dan kita juga sebetulnya terbantu untuk memetakan, ini masalahnya tuh apa gitu ya. Ini yang dia lagi ceritain dari awal sampai akhir tuh apa gitu ya. Atau misalnya tadi ya yang udah direfleksikan, yang udah validasi sama teman kita misalnya, "Iya, ini yang aku rasakan. Iya, ini yang aku pikirkan." Nah, ini yang dimasukin ke summarizing gitu ya. Jadi tadi kamu tuh mikirin ini, gara-gara kejadian ini, habis kejadian ini kamu tuh mikirin ini, habis itu kamu memaknai ini, jadi kamu bersikap seperti ini, misalnya gitu ya. Terus habis itu kamu bingung harus ngapain, tapi kamu juga punya pilihan ini. Nah, sehingga gitu kadang-kadang bisa jadi di akhir justru dengan begitu dia semakin bisa memetakan masalahnya dan masalahnya lebih tergambar gitu. Oh iya ya, aku tinggal ini aja ya padahal gitu. Oh iya ya, sekarang mah aku mau coba ini aja dulu deh gitu. Mau diginiin dulu deh. Mau coba tenangin diri dulu aja gitu ya. Atau misalnya ya udah aku mau cerita dulu ke yang bersangkutan misalnya kalau kalau yang dia ceritakan adalah berhubungan sama orang lain gitu. Bisa jadi kayak gitu. Nah, itulah dia yang akan kita bahas hari ini tentang respons gitu ya. Yaitu ada tadi ya, ada 4, OARS, open question, afirmasi, refleksi, dan juga summarizing atau, merangkum gitu ya. Tapi sebelum ditutup seperti biasa kita akan latihan dulu ya sedikit. Ini latihannya sebetulnya boleh next Teh Resti, untuk yang tadi refleksi ya, gitu. Nah, ini ada, ilustrasi ya. Ada ilustrasi ini Teh Nabila nih, gitu ya. Teh Nabila dia cerita, katanya, "Aku tuh udah bolak-balik ganti judul beberapa kali, tapi sampai sekarang masih belum ada juga yang diterima." Gitu ya. Yang satu variabelnya kurang cocok lah, entah fenomenanya terlalu pasaran lah, entah penelitiannya udah banyak lah. Yang dosenku mau tuh apa sih? Gimana sih? Satu lagi harus gimana? Mau lulus tuh susah banget ya. Gitu katanya. Bayang? Ya silahkan dihayati dulu. Lalu bayangkan apa ya gitu ya, gimana ya kira-kira cara kita merefleksikan, merespon curhatan Teh Nabila tadi. Gitu. Nah, oke. Sudah? Nah, untuk mempermudah teman-teman, aku sudah menyiapkan beberapa pilihan jawaban. Boleh di-spill, ya Resti? Nah, ini ada beberapa pilihan jawaban ya. Pilihan jawabannya ada 4, teman-teman boleh pilih lebih dari satu. Ya, ini pilihan yang pertama.
Kamu udah bolak-balik ganti judul tapi belum diterima dan nggak tahu lagi harus gimana. Oh, kamu merasa kecewa karena beberapa judul. Ini yang satu ya, ini satu, ini dua, yang ke bawah dua, kemudian tiga, kemudian empat. Jadi teman-teman boleh pilih satu dan tiga, dua dan empat, satu, dua, tiga, boleh gitu. Oke, ih gercep banget nih, aku belum selesai bacain soalnya udah dijawab. Wes, oke. Ya, udah ada yang jawab dua dan tiga. Aku lanjutin dulu ya. Nah, kemudian pilihan yang ketiga, kamu merasa kesulitan memahami arahan dosen pembimbing ya untuk pengajuan judul. Yang keempat, baru ngajuin judul aja kamu udah nyerah ya. Oke. 2 dan 3, ada yang jawab 2 dan 3, ada yang jawab 2, ada yang jawab 1 dan 2, ada yang jawab 2 dan 3, ada yang jawab 1, 2 dan 3, 1 dan 3. Oke, 1, disuruh tenang dulu, tarik nafas, kasih minum kalau ada. Oke, jawabannya 1 dan 3. Dan Anda merasa kesulitan dan kecewa memahami arahan dosen pembimbing untuk pengajuan judul. Oke. Masya Allah ya, teman-teman. Ya, dari jawaban-jawabannya, alhamdulillah ya, aku rasa teman-teman paham gitu ya, dan bisa menangkap apa yang tadi kita diskusikan terkait refleksi gitu. Dan ini barusan sama Teh Syahila, apa Syahla, oh Teh Syahla, Ya, gimana Teh? udah dirangkumin ya, ditambahin pula pilihannya, ada eh, dirangkum, ada apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah ngasih pilihan, ngasih jawabannya. Baik, kita bahas ya teman-teman. Nah, sebetulnya pilihannya tuh yang mana sih yang tepat gitu ya, jawabannya yang mana yang tepat. Nah, satu, dua, tiga, dan empat itu tuh bisa aja menjadi jawaban ya sebetulnya. Tapi ketika kita uh, ngebahas tadi gitu ya, balik lagi pada refleksi, itu tuh bisa jadi kita merefleksikan. Merefleksikan itu kan apa? Mengungkapkan kembali inti dari ceritanya gitu ya dengan kata-kata yang berbeda gitu ya atau dengan cara yang berbeda. Yang bisa kita refleksikan apa? Isinya gitu ya ataupun perasaannya gitu. Nah, kalau yang pertama itu kayaknya gitu ya kamu udah bolak-balik ganti judul tapi belum diterima dan nggak tahu lagi harus gimana ya. Ya, itu kayaknya kita nyampein apa yang dia pikirkan gitu ya, apa yang dia ceritain. Tapi teman-teman sadar nggak kalau yang pertama ini tuh apa yang dia ceritakan kita sampaikan ulang gitu. Jadi kayak kita tuh membeo gitu ya. Kalau ada istilahnya membeo, membeo tuh kayak ngomongin lagi apa yang dia omongin gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua, itu kita udah menangkap perasaannya. Oh, yang dia rasain tuh dia tuh kecewa ya gitu. Karena judul-judulnya ini tuh yang dia ajuin tuh belum diterima. Jadi kita ungkapkan ulang dengan menangkap perasaannya bahwa perasaan dia tuh kecewa gitu ya karena beberapa judulnya tuh belum diterima gitu. Terus kalau yang ketiga, nih kita nangkep juga nih, kita coba tangkep. Ini sebenarnya apa sih yang sedang dia alami gitu ya. Oh, berarti dia tuh lagi kesulitan ya memahami arahan dosennya gitu. Karena dia tuh ngerasa bingung, yang satu variabelnya ini salah, itu salah, terus apa sih yang dimauin sama dosen gitu. Artinya dia tuh lagi kesulitan untuk memahami arahan dosennya gitu dengan pengajuan judulnya. Atau bisa jadi tadi yang diungkapkan atau yang dituliskan sama Kak Syahla bisa dua-duanya gitu ya. Kita sampaikan, oh kamu tuh kecewa ya karena judul kamu gini, terus kamu kesulitan memahami arahan dosen kamu saat kamu ngajuin judul ini gitu. Nah,
Yang terakhir, yang keempat, ini tuh sangat dihindari ya, sampai nggak ada yang milih nomor 4 ya teman-teman tadi gitu. Karena ini udah kentara ya, kalau ini tuh bukan lagi refleksi, tapi ini udah agak ke arah judgement gitu ya, merendahkan gitu juga ya. Baru ngajuin judul aja kamu udah nyerah gitu ya. Atau seolah-olah kita mau merefleksikan, oh kamu baru ngajuin judul, kamu udah ngerasa nyerah ya. Gitu ya. Oke, baiklah. Sudah selesai, teman-teman. Ini yang terakhir. Ya, wallahu alam bisawab ya, teman-teman. Demikian yang bisa kita bahas tentang bagaimana memberikan respon yang tepat untuk teman kita, untuk memberikan respon saat teman kita yang curhat gitu ya. Jazakumullahu khairan kasiron. Mangga, saya kembalikan ke Teh Resti. Oke, terima kasih banyak Teh Ais untuk pemaparan materinya ya. Semoga tadi bisa jadi pemantik juga nih untuk tanya jawab kita. Dan sangat melengkapi ya pembahasan yang sebelum di bulan lalu gitu. Nah, ini jadi pelengkapnya nih teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu nih. Boleh kalau mau nanya langsung boleh raise hand. Oke, udah ada nih dari Kak Sahla. Sambil menunggu Kak Sahla mungkin menyampaikan pertanyaan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Sebelumnya, Akang Teteh yang hadir di acara tersebut, mohon maaf, saya salah sendiri tidak bisa on cam dikarenakan kesulitan sinyal. Perkenalkan, nama saya Syahla Safa Hasanah. Saya juga salah satu mahasiswa dari S1 Bimbingan Konseling dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Izin bertanya ya Teh, kan di sini tuh apa ya temanya tuh tentang merdeka diri sendiri karena di sekarang itu temanya tentang kemerdekaan apalagi Indonesia merdeka ya banyak sekali pernyataan-pernyataan bahwa Indonesia itu merdeka tapi sebenarnya di lingkungan masyarakat itu sendiri khususnya ke dalam kesehatan mental itu tuh belum merdeka dan yang salah pahami itu dari apa ya teori konseling khususnya dari Viktor F. Frankl atau disebut dengan Viktor Emily Frankl tersebut bahwa setiap hidup itu tuh memiliki eksistensi ataupun pemaknaan hidup. Nah, menurut Teteh sendiri ataupun pemateri, menurut Teteh, selama hidup Teteh, bagaimana cara menangani merdekakan diri sesuai dengan eksistensi Teteh sendiri? Terima kasih. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi agak kepotong nih di saya karena sinyalnya agak putus-putus. Tadi membahas tentang merdeka ya, Teh. Merdeka diri terus Viktor Frankl. Mungkin ini agak sedikit itu ya, agak sedikit di luar topik bahasan kita nih, Teh Ais, tentang teman curhat Kak Sahla. Cuman gimana nih, Teh Ais, mau sedikit dibahas atau baiknya gimana nih, Teh? Kalau dari Teh Ais. Oke, boleh. Boleh ya. Memang ini di luar pembahasan kita, karena kalau misalnya ngomongin pembahasan kita, ini tuh tentang lebih ke tentang respon. Bagaimana kita merespon teman kita curhat gitu. Cuman mungkin Kak Syahla tadi mau menyambungkan dengan momentum Hari Kemerdekaan hari ini gitu ya, yang mana dikaitkan dengan kesehatan mental gitu ya, dan bagaimana ya bisa jadi mungkin hubungannya dengan bagaimana kita memberikan atau menjadi diri kita yang merdeka gitu ya dalam pandangan kita. Ya, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana saya secara pribadi memandang kemerdekaan gitu ya atau hakikat kemerdekaan, tentunya saya bismillah ya gitu ya, saya memandangnya justru dari pandangan Islam gitu ya. Bagaimana sebetulnya Islam memandang kemerdekaan itu gitu. Nah, sepemahaman saya gitu ya, bagaimana Islam memandang kemerdekaan, saya tuh merasa bahwa kita sudah merdeka ketika kita bisa leluasa untuk gitu ya, memandang segala sesuatu gitu. Kemudian menjadikan segala sesuatu bertindak, bertanduk gitu ya dan berlandaskan atas dasar Islam gitu ya. Bagaimana kita merdeka, bagaimana kita melakukan
tindakan gitu ya, atau kita memiliki landasan berpikir gitu ya atas dasar Allah gitu. Itu baru merdeka menurut saya gitu. Maka kalau misalnya tadi ya ditanya tentang kemerdekaan gitu ya, bagi saya pribadi, kapan saya dikatakan merdeka? Ketika saya terbebas gitu ya dari belenggu-belenggu gitu ya yang ada di dalam diri saya yang membuat saya tidak bisa leluasa menghamba kepada Allah gitu sih gitu ya. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan topik kita pada malam hari ini gitu ya, tentang kesehatan mental gitu ya, kan ini mungkin gini ya, maksudnya ketika kita ngomongin temen curhat gitu ya, atau curhat-curhatan, itu kan hubungannya dengan kesehatan mental gitu. Kita hadir untuk teman kita yang lagi curhat gitu ya, itu tuh dalam rangka kita memberikan dukungan mental gitu ya, dukungan untuk teman kita bisa lebih sehat secara mental gitu. Maka kemerdekaan yang bisa kita hadirkan gitu ya untuk itu adalah dengan ya kita bisa dengan leluasa untuk hadir penuh gitu ya dan menyuarakan gitu ya terkait tadi bahwa kesehatan mental ini penting gitu ya, bahwa kita ini hadir untuk teman-teman kita dan lain sebagainya gitu. Ini kan apa ya, lebih ke pandangan pribadi mungkin ya gitu. Dan mangga teman-teman yang lain juga pastinya juga mungkin punya ya pandangan pribadi tentang kemerdekaan ini gitu. Mungkin Teh Resi mau menambahkan Teh? Oke, ya terima kasih banyak Teh Ais. Ini sebenarnya sempat jadi bahan diskusi juga nih kemarin Teh, ada konten khusus komunitas yang bahas kelas tentang kemerdekaan. Dan mungkin sama ya kesimpulannya, merdeka itu ketika kita bisa membebaskan diri gitu ya dari hal-hal yang mungkin membatasi kita, khususnya sebagai peran kita sebagai seorang hamba gitu. Ketika ada sesuatu yang membatasi diri kita, menghambat kita untuk bisa memaksimalkan potensi sebagai seorang hamba gitu. Nah, ketika kita bisa bebas dari hal-hal itu, maka ya itu mungkin kemerdekaan gitu. Itu kalau dari definisi saya sejauh ini ya Teh. Gitu. Dan tadi mungkin jadi bahan refleksi juga ya Teh, mungkin karena momentumnya pas gitu. Jadi makanya Teh Sahla menanyakan pertanyaan tersebut. Semoga menjawab ya Teh Sahla. Oke. Next, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, khususnya seputar tadi ya, materi yang udah disampaikan oleh Teh Ais. Kalau ada, boleh diketikkan di chat atau boleh raise hand. Sambil menunggu teman-teman bertanya atau memikirkan pertanyaannya nih Teh, tadi juga ada sebenarnya ya di grup tentang gimana kalau kita, khususnya teman-teman mungkin yang ngerasa relate sebagai seorang introvert gitu ya Teh, merasa bahwa nggak terbiasa untuk bercerita sehingga rasanya jadi kesulitan nih untuk menanggapi. Nah, kadang bingung sebenarnya harus responnya seperti apa. Tapi itu sebenarnya udah dibahas ya tadi beberapa step by stepnya. Nah, terus juga kadang kalau lagi ada yang mau curhat, saya khususnya saya mau curhat, kadang ada perasaan malas cerita karena responnya nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, ketika mungkin ini posisinya sebagai teman yang curhat ya Teh. Ketika kita tahu ada potensi nih bahwa tanggapan orang lain tuh nggak sesuai ekspektasi, apa sih yang harus kita lakukan ya Teh biar ketika ada masalah kita pun bisa lebih plong mungkin Teh rasanya kayak gitu. Gitu Teh. Mungkin boleh Teh Ais gimana nih tanggapannya? Oke, ya Bismillah ya. Iya, teman-teman yang introvert kebayang ya gitu. Sulit untuk kita bisa mengungkapkan panjang lebar gitu ya, apalagi ngasih respon yang panjang gitu ya. Itu tuh sulit bagi kita gitu, berat gitu ya. Aduh, ngomongnya tuh berat gitu. Nah, kalau misalnya di sini gitu ya, seperti yang tadi udah dibahas, mungkin sebelumnya juga udah dibahas step by step dan lain sebagainya. Tapi
yang bisa menjadi acuan gitu ya atau pedoman untuk teman-teman introvert ketika merespon teman-temannya yang sedang curhat adalah minimum respon gitu. Mungkin itu bisa jadi kekuatan atau bisa jadi pegangan untuk teman-teman introvert gitu. Kita memang nggak harus kok gitu ya, ketika teman kita curhat, kita tuh nggak harus ngasih wejangan yang panjang gitu loh, yang harus memerlukan kata-kata yang kita rangkai, kita ukir gitu ya, dan kita tuh takut salah gitu ya, atau mungkin aduh nggak bisa aja ngomongnya susah gitu untuk ngomong panjang lebar. Nggak apa-apa, teman-teman tetap bisa memberikan minimum respons gitu. Minimum respon itu yang tadi ya, yang sudah kita bahas gitu. Oh, iya ya, gitu ya. Misalnya kalau hadir langsung nih bisa sambil ditepuk gitu ya punggungnya, oh iya ya, gitu. Sambil tepuk punggungnya misalnya gitu, sambil manggut-manggut, itu juga kita udah memberikan respon gitu. Karena tadi minimum respon itu bukan hanya manggut-manggut doang, tapi itu teh adalah tanda atau simbol kepedulian kita terhadap teman kita yang sedang curhat gitu. Dengan kita memberikan minimum respon, teman kita ngerasa didengerin gitu. Teman kita terbantu, teman kita merasa kita hadir. Oh, aku tuh ada yang denger ya. Oh, aku tuh ada yang nemenin ya. Oh, aku nggak sendiri ya. Dan itu pun udah sangat membantu menurut gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman introvert, khawatir nggak bisa merespon. Tenang, ada minimum respon gitu ya. Atau biar nggak terlalu aem doang gitu ya, kita bisa ngasih reflecting tadi gitu ya. Kita refleksiin aja seminimal yang kita bisa gitu. Oke, kita tangkap nih ceritanya apa gitu kan. Introvert kan bukan berarti nggak bisa nangkep dong gitu, kita bisa nangkep, cuman kita untuk mengungkapkannya sulit gitu kan. Nah, dengan refleksi kita bisa merefleksikan seminimal yang kita bisa gitu ya, misalnya, iya, kamu pasti sedih ya gara-gara itu gitu, misalnya gitu. Kamu kebingungan ya, gitu. Saat ini kamu ngerasa terjebak gitu ya, atau misalnya saat ini kamu merasa terbebani ya dengan tugas-tugas itu gitu. Nah, itu kan kalimat yang sederhana, tapi itu tuh mewakili apa yang dia ceritakan gitu. Dan aku rasa itu bisa banget kita lakukan sebagai kaum introvert ya, teman-teman gitu. Nah, selanjutnya itu terkait merespon. Tapi aku juga takut nih kalau aku yang curhat justru gitu. Nah, ketakutan ini tuh teman-teman kalau lihat, kontennya Heal Yourself, baru-baru ini kita bahas tentang itu ya, Teres lihat, aku bahas tentang gimana mengatasi ketakutan saat kita pengen curhat gitu. Kita pengen curhat tapi kita takut. Nah, biasanya banyak ya ketakutan yang muncul di pikiran kita gitu, dan salah satunya adalah takut responnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah, biasanya ketakutan ini muncul karena sebelumnya kita punya pengalaman yang nggak mengenakan, gitu. Kita punya pengalaman, di waktu yang lalu kita curhat gitu ya, terus kita teh mungkin disepelekan gitu ya, "Ah, masalahnya gitu doang," gitu. Atau misalnya kita dinilai, "Ah, lemah lu," gitu. Ya gitu-gitu kan, itu yang bikin kita, apa ya, kalau kata Sunda mah merod gitu ya. Apa ya, merod tuh apa ya Teh Resti, nggak mau gitu ya, nggak mau maju gitu, nggak mau lagi curhat gitu, kita menarik diri, nah gitu, itu. Nah, apa yang perlu kita yakinkan kepada diri kita adalah, kita perlu tahu dan kita perlu meyakinkan kepada diri kita bahwa tidak ada masalah yang receh, gitu. Tidak ada masalah yang remeh. Tidak ada masalah yang lemah, yang kecil, nggak ada gitu. Karena bagi setiap orang yang merasakan, ya masalahnya besar gitu. Jadi aku berhak untuk menceritakan ini. Aku nggak perlu takut dinilai receh, aku nggak perlu takut dinilai remeh gitu. Karena bagiku ya ini masalahku gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah kita mungkin bisa memilih orangnya ya gitu. Kita bisa memilih siapa yang mau kita ajak curhat gitu. Kita bisa melihat
seberapa kenal dia sama orang ini, kita sama orang ini, seberapa bisa dipercaya orangnya untuk bisa mendengarkan kita curhat gitu. Kalau misalnya nggak ada nih kayaknya, aduh nggak kebayang nih siapa nih orangnya, kayaknya nggak ada yang bisa aku percaya, teman-teman boleh pilih profesional yang insya Allah akan memberikan layanan secara profesional ya gitu. Mereka sudah disumpah gitu, mereka sudah memegang kode etik untuk tidak memberikan judgement gitu ya, untuk tidak menilai remeh dan mereka paham betul bahwa tidak ada masalah yang remeh atau tidak ada masalah yang eee, kecil gitu ya, gitu. Jadi itu ya teman-teman, mungkin ada pengalaman di masa lalu dan itu tuh tidak selalu. Kita perlu juga meyakinkan bahwa diri kita bahwa nggak semua orang sama gitu. Kalau sebelumnya kita pernah curhat sama si A terus nggak enak, terus kita dapat respon nggak enak, nggak semua orang kayak gitu kok gitu. Masih banyak orang yang bisa memberikan respon yang positif ketika kita curhat. Mungkin mereka belum tahu gitu ya, mungkin mereka belum mampu gitu ya, belum terampil sebetulnya untuk memberikan respon-respon tersebut, gitu. Ya semoga menjawab ya, Teresti. Mungkin mau tambahkan boleh, Teh? Ya, cukup sih Teh, seperti apa yang disampaikan Teh Ais, paling coba ngerangkum aja kali ya Teh. Tadi kalau yang pertama, kalau ngerasa sulit merespon secara verbal yang apa ya memberikan solusi langsung, minimal respon adalah kuncinya gitu ya Teh. Adalah kunci itu. Terus kedua, kalau ngerasa apa takut gitu diberikan judgement, respon negatif dari orang yang kita curhat, kita bisa pilih-pilih sebenarnya, nggak harus cerita pada semua orang, kita bisa pilih-pilih mana orang yang sekiranya mampu memberikan respon terbaik gitu, atau setidaknya kita paham nih latar belakang dia, atau bahkan ke profesional gitu ya, yang memang sudah terjamin insya Allah secara kode etik juga tidak akan membuat kita mungkin ngerasa nggak nyaman gitu. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan nih, tapi ada yang raise hand. Boleh satu kali dulu yang raise hand sebelum kita nanti bahas yang dari chat kali ya. Boleh dari Kak Eliana, mau bertanya langsung Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kedengaran jelas, Kak? Terdengar. Kedengeran? Alhamdulillah. Nama saya Eliana, saya usianya kurang lebih 21 tahun. Ini mau tanya soal apa ya? Kan ada beberapa orang yang kalau cerita itu susah kan, Kak? Nah, kita sebagai teman atau sebagai pendengar itu kadang ini kan mau tanya gitu, ini dia kenapa atau ada masalah apa sama pribadi mereka itu. Tapi kadang itu kita baru tanya sepatah dua kata itu mereka itu nggak bisa jawab gitu kan Kak. Cuman mungkin mengalihkan pembicaraan atau kadang itu justru malah udah nangis duluan gitu kan Kak. Nah, sedangkan kita sebagai pendengar itu kan jadi bingung ini harus ngapain gitu loh untuk menanggapi orang yang seperti itu. Nah, itu gimana ya Kak cara buat seenggaknya kita apa ya, bisa jadi penenang gitu loh buat mereka itu. Udah Kak, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Boleh Teh Ais, gimana nih? Khususnya tadi ya, ada yang menarik juga. Ketika teman langsung nangis pas mau cerita, jadi bingung sendiri ya, apa yang harus kita lakukan gitu ketika ada orang yang nangis atau kesulitan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Betul betul. Ya ini ya yang mungkin nggak terbahas ya gitu, karena kita lebih fokus pada memberikan respon dan, kebayangnya ini respon yang udah cerita gitu ya, udah lancar cerita, terus kita memberikan respon, "Oh, gini dan gitu," gitu ya. Nah, sekarang beda lagi ceritanya ketika kita berhadapan dengan teman kita yang, eee nggak banyak cerita gitu, terus apa yang harus direfleksikan gitu ya, terus mau ditanya juga malah nangis aja gitu kan, kita bingung harus ngapain. Nah, balik lagi tadi gitu ya di awal, ketika teman kita cerita atau ketika teman kita datang ke kita, belum tentu yang dia butuhkan adalah saran, belum tentu yang dia butuhkan adalah, eee nasihat gitu ya, bisa jadi dia hanya butuh kehadiran kita, gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma nangis, ya udah kita berarti punya badan gitu ya, punya diri untuk ngedengerin dia nangis, gitu. Boleh kita tawarkan misalnya, mau dipeluk gitu ya, atau enggak. Kan ada ya yang nyamannya dipeluk gitu ya, yang pengen dipeluk, ada juga yang justru nggak nyaman gitu kalau dipeluk.
mau dipeluk kah gitu. Gitu ya biasanya bilangnya ya udah sambil dipeluk, sambil dipupuk gitu. Nah, udah tenang misalnya, kita boleh tanyakan, apa yang bisa aku bantu? Gitu. Kamu mau cerita atau mau aku temenin aja? Gitu. Biasanya disampaikan gitu, temenin aja gitu. Karena aku juga bingung gitu ya mau cerita apa. Bisa jadi kayak gitu. Jadi itu tadi ya, ketika kita dengerin atau nemenin teman kita yang sedang cerita atau curhat, itu nggak selalu kita harus memberikan respon-respon yang tadi udah kita pelajari gitu ya. Gimana dong? Jadi aku nggak bisa refleksi dong gitu ya. Aku nggak bisa open question, aku nggak bisa afirmasi, orang dia juga ngomong apa-apa, ya nggak apa-apa gitu. Kita tawarkan apa yang dia butuhkan. Dia butuh pelukan, dia butuh kehadiran, dia mau ditemenin aja atau gimana. Itu bisa ditanyakan aja. Gitu. Jadi ya tadi ya tidak selalu apa yang kita pikirkan mungkin ya menurut kita yang terbaik adalah dia harusnya cerita gitu. Tapi barangkali dengan dia ditemenin nangis aja dia udah terbantu gitu, dia udah plong gitu sih. Oke. Ya. Ya, jadi bisa dikonfirmasi lah. Ibaratnya tadi emang ada pertanyaan terbuka, tapi ketika kita paham nih teman kita kayaknya emang kesulitan cerita, nggak apa-apa kita bantu kasih beberapa opsi ya Teh. Langsung mau Ya. didengerin aja, atau mau ditemenin, atau mau gimana nih. Atau kalau misalkan kesulitan, saya jadi ingat pertemuan kita sebelumnya ada namanya komunikasi asertif ya Teh. Jadi kita menyampaikan nih apa yang kita rasakan dan kita tanggap apa ya kesankan gitu ya dari perilakunya dia seperti itu dan kita sampaikan mungkin saya juga jadi bingung nih mungkin mau menanggapinya gimana tapi kalau kamu butuh bantuan saya bisa nemenin kamu di sini saya bersedia untuk menunggu gitu ya kamu siap untuk cerita misalkan kalau nggak cerita ya saya bisa menemani kamu gitu jadi disampaikan juga secara asertif apa yang kita rasakan gitu itu sih Teh paling. Betul, Oke. sepakat Teh Resti. Oke, ini ada yang raise hand, Kak Nabila. Cuman mungkin Kak Nabila kita coba ke chat dulu kali ya, Kak. 2 pertanyaan, nanti baru ke Kak Nabila. Oke, tadi di chat ada yang nanya nih, Teh. Kalau minimum respon versi chat gimana tuh, Teh? Karena kadang sulit merangkai kata-katanya dan merasa udah ada yang udah terwakili responnya dari teman lain ketika cerita di grup. Jadi kita nggak ikutan respon. Mungkin ini konteksnya lagi satu circle terus curhatan gitu ya di grup teman-teman yang lain udah nanggepin nih kita pengen nanggepin tapi udah ada yang nanggepin ini perlu ditanggepin nggak ya mungkin gitu ya Kak Fadia nanti kalau misalkan saya keliru boleh dikonfirmasi aja lagi itu paling Teh. Iya betul ya. Ya ini sama juga kayak yang tadi ya. Kalau tadi di real life gitu ya dia nggak bisa cerita terus gimana. Nah ini juga tidak terbahas ya. Kalau misalnya kita ketemu mungkin kebayang minimum respon tuh ngangguk-ngangguk gitu ya. Tapi kalau di chat kan jadinya nggak enak ya. Kalau misalnya kita balas teman lagi cerita gitu ya kan kayak kayak males gitu ya. Nah sebetulnya uh, ini teman-teman kalau di chat itu tuh kan minimum respon adalah ekspresi yang kita ungkapkan ke teman kita gitu kan tanpa kita ngomong apapun tapi kita menunjukkan ekspresi kepedulian gitu ya. Tujuan minimum respon itu adalah seminimal respon yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita berikan untuk menunjukkan kepedulian. Maka prinsip ini yang harus kita pegang gitu ya dan ini juga yang bisa diterapkan di chat sebenarnya gitu. Nah, kalau di chat minimum respon seperti apa sih yang bisa kita berikan tapi bisa menunjukkan kepedulian kita. Misal ya, kalau lagi di grup chat bareng bestie gitu terus ada yang cerita terus udah ditanggapin sama yang lain, maka seminimal mungkin respon yang bisa kita lakukan apa? Emot ya, kita bisa ngasih emoticon, biasanya kasih emoticon peluk gitu, kasih emoticon love gitu ya, atau kasih emoticon apa gitu ya, ekspresi-ekspresi biasanya yang itu loh, yang mata berair gitu. Nah itu tuh kan menunjukkan bahwa kita tuh empati gitu ya sama dia. Iya ya aku tuh ikut terharu gitu misalnya gitu. Atau kita peluk biasanya yang paling menggambarkan oh ya aku tuh ada buat kamu gitu. Nah, barangkali itu yang bisa kita lakukan sebagai pengganti minimum respons di grup chat
gitu ya, atau di chat, atau saat kita bingung mau ngomongin apa, atau sudah direspon sama yang lain, terus kita harus ngerespon apa lagi, gitu. Itu barangkali bisa kita coba ya, atau kita bisa praktekkan gitu. Oke, pakai emoticon berarti ya, Teh. Pakai emoticon. Iya, itu sih ya yang paling membantu di reaction gitu ya, chatnya. Minimal respon kalau di chat. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau misalkan ada yang udah kita respon gitu ya, Teh, dengan sebaik mungkin gitu harapannya, tapi ternyata ditolak gitu sama temen curhatnya, kayak bilang, enggak, aku enggak kayak gitu, so tahu banget kamu. Nah, itu kira-kira gimana nih baiknya, Teh? Nah, ini sangat mungkin banget ya, karena tujuan tadi ya, salah satu tujuan untuk kita merefleksikan adalah juga menyamakan persepsi antara kita dengan pembicara atau teman curhat kita. Jadi ketika kita nangkep gitu ya, oh kita nangkepnya kecewa nih, tapi dia nggak ngerasa kecewa gitu ya, terus dia bilang, "Enggak ah, oh gitu, kamu so tau banget," gitu. "Oh gitu, sorry ya, oh gitu, sorry ya, aku salah ya," gitu. Terus gimana dong? Apa tuh yang kamu rasain? Gitu. Ditanya lagi aja gitu. Kan kita salah menangkap nih, berarti persepsi yang kita tangkap tidak sama sama yang dia rasakan gitu. Jadi kita boleh tanya aja, "Oh gitu. Terus gimana tuh yang kamu rasain?" Gitu. "Terus apa tuh yang kamu rasakan?" Gitu. "Kamu mau nggak ceritain ke aku apa yang kamu rasain?" Gitu, gitu. Jadi sangat mungkin banget, sering juga ya, kadang-kadang juga ada juga misalnya kita salah menangkap gitu. Nah, itu kenapa tadi salah satu fungsinya adalah menyamakan persepsi, karena ya kita juga bukan cenayang ya gitu, yang bisa menangkap dengan akurat 100% gitu. Mungkin kita juga ada error-errornya, namanya juga manusia gitu. Maka dari itu, daripada kita mengasumsikan sendiri di dalam kepala kita, "Ih kayaknya dia kecewa deh sama si itu gitu, gara-gara ini," gitu. Nah kan belum tentu benar gitu. Jadi kita ungkapkan dengan kita refleksikan dan teman kita bisa, memvalidasi ataupun mengkoreksi ya, ini benar atau enggak. Kalau misalnya benar, ya oke, kita lanjut gitu ya percakapannya. Kalau misalnya salah, ya udah sok gimana atuh gitu. Kalau misalnya aku salah, oke, terus apa yang kamu rasakan? Gitu. Boleh ditanya ulang lagi aja. Jadi open question ya, kalau sebelumnya refleksi gitu ya, terus ternyata keliru, ya udah open question jadinya gitu ya. Terus apa yang kamu rasakan gitu. Terus gimana dong kondisi kamu saat ini? Gitu. Barangkali itu yang bisa kita lakukan ya. Oke, makasih Teh Ais untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Dania. Nah, kita masuk ke Kak Nabila nih yang tadi udah raise hand. Boleh Kak Nabila mau open mic? Ya Kak, saya ingin bertanya. Gini, sebelumnya saya kan guru ya. Lah, gimana biar energi apa ya positifnya, energi negatif itu tuh biasanya kan kayak orang ngeluh capek gitu kan. Terus nggak semangat atau ngantuk, lapar gitu-gitu. Apalagi jam-jam siang. Nah, saya kan ngajar sampai siang, sampai sore, sampai jam 3. Lah, di jam-jam itu anak-anak itu apa ya udah mulai nggak semangat gitu-gitu lah. Gimana biar kita sebagai guru, saya sebagai guru tidak keikutan gitu energinya negatifnya itu soalnya dari awal udah us lapar, us capek, us gini gini gini. Ya, itu yang mungkin respon agar tidak negatif gitu. Ya gitu itu sih Kak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, makasih karena Bila. Ini berarti karena Bila posisinya seorang guru gitu ya, gimana mungkin ketika udah lelah, rasanya responnya jadi negatif kayak gitu ya karena Bila. Terus gimana cara mengatasi itu? Bener nggak karena Bila pertanyaannya? Iya betul betul. Jadi untuk agar keluhan itu tidak apa ya kebawa gitu. Oke. Biar nggak kebawa ketika ingin menanggapi teman yang cerita atau tidak kebawa efek dari ceritanya yang melelahkan ke keseharian Kak Bila. Maksudnya yang mana? Iya betul. Itu juga bisa. Soalnya kadang saya juga sering dicurhatin teman-teman gitu. Hmm. Itu yang Oke, kebayang. Berarti antara
ketika curhat biar respon ketika kita lelah gitu ya, respon negatifnya nggak kebawa sebagai respon ke teman curhat, atau ketika teman yang curhat dan kita jadi lelah nggak kebawa keseharian gitu Teh. Ya, betul. Ya, Kak. Yes, gimana nih Teh Ais, kira-kira? Oke. Ya, subhanallah ya. Ini tuh sangat mungkin terjadi ya, Teresi ya. Ketika kita dengerin cerita-cerita apa ya teman kita gitu ya dengan segala yang ia rasakan gitu. Nah, terus vibes-nya tuh nyampe gitu ke kita gitu ya. Makanya kadang-kadang ketika udah ngedengerin teman kita cerita tuh kayak gitu ya. Aduh gitu. Habis gitu ya tenaganya gitu. Gimana caranya agar kita tidak, masuk gitu ya ke dalam sana. Nah, ini tuh sebetulnya kita harus membangun batasan ya gitu. Itu makanya kenapa di awal itu kita misalnya tadi ya, kalau di awal tuh pas attending kita niatkan karena Allah. Nah, itu tuh salah satu cara kita menyiapkan diri kita bahwa, "Oke, yuk siapin diri kamu bakal dengerin orang curhat." Gitu. Maka kita secara tidak langsung gitu ya, kita juga membangun batasan kepada diri kita bahwa apapun yang dia sampaikan itu tuh hanya perlu kita dengarkan gitu, tanpa perlu kita masuk ke dalamnya. Kebayang nggak teman-teman gitu. Jadi tidak memasukkan gitu ya masalah orang lain kepada diri kita gitu. Kita boleh empati, kita boleh menempatkan diri kita ada di posisi dia, tapi bukan berarti memasukkan masalahnya jadi masalahnya kita gitu. Kita tetap perlu menjaga batasan antara oke, ini masalahnya dia, yang aku perlu dengarkan, yang aku lihat ini adalah sudut pandangnya dia gitu. Bukan sudut pandangku, tapi bagaimana dia memandang masalahnya, bagaimana dia merasakan masalahnya, bagaimana dia memikirkan masalahnya dan lain sebagainya gitu. Sehingga itu yang akan apa ya, melindungi atau membentengi diri kita dari tadi dampak-dampak yang mungkin ketika ceritanya kita rasa negatif terus kita jadi kebawa negatif gitu ya, maka itu gitu. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai oke, aku akan menjadi pendengar gitu. Maka yang akan dia sampaikan adalah aku hanya perlu mendengarnya gitu. Ya, begitu kurang lebih. Mudah-mudahan menjawab ya. Teresi. Oke, tadi agak nge-freeze kayak sinyalnya hilang. Iya, iya. Oke, berarti udah Teh tadi mencoba membatasi juga gitu. Khususnya meniatkan dari awal bahwa kita ingin mendengarkan dan mencoba menjaga jarak antara apa yang teman ceritakan dan apa yang kita ingin sampaikan. Paling tadi ingin menambahkan juga mungkin ketika kitanya lagi capek gitu ya, terus ada teman yang curhat, gimana biar responnya itu tidak uh, nggak ingin apa ya, responnya juga nggak kebawa gitu, nggak kebawa jadi jelek gitu. Nah mungkin balik lagi ke batasan juga kali ya, kita perlu tahu kita siap gak nih untuk ngedengerin orang curhat gitu. Kalau misalkan belum siap, lagi ngerasa lelah gitu ya, ya mungkin bisa disampaikan gitu apa yang sedang kita rasakan dan bisa kita jadwalin lagi misalkan sesi curhatnya. Oh kayaknya besok deh aku bisa menanggapinya mungkin lebih baik lagi karena sekarang aku lagi ngerasa kurang berenergi nih, lagi ngerasa lelah sekali baik secara fisik ataupun secara psikisnya. Itu juga bisa disampaikan. Balik lagi berarti ke batasan ya. Nah, teman-teman bisa cek pembahasan tentang batasan juga di YouTube-nya Heal Yourself yang webinar pertama nih teman-teman. Oke. Betul. Oke, nah kita masuk ke chat lagi nih teman-teman. Ada 4, mungkin kita coba selesaikan ya teman-teman untuk 4 pertanyaan ini. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan lain bisa tanya di sesi Q&A bareng psikolog atau mungkin bisa nanti bakal dibahas di sesi kata psikolog kontennya Heal Yourself. Oke, nah ini sebenarnya ada pertanyaan dari Kak Herjana. Cuman saya kurang paham nih pertanyaannya gimana maksudnya. Bisa nggak jelasin lagi bagaimana tanda pembicara hanya didengar saja tanpa respon? Mungkin tadi maksudnya minimal respon kali ya Teh.
tidak sepenuhnya ada respon tanggapan yang berupa verbal, tapi kita ada apa ya, ada umpan balik gitu. Ketika ada teman ngomong, kita mengangguk. Terus tadi juga mungkin ada kata-kata iya gitu. Mungkin gitu ya Kak Herliana maksudnya. Tapi kalau misalkan ada kurang jelas nanti boleh dikonfirmasi lagi, ditanyain nanti. Kita masuk ke pertanyaan dari Kak Fitri. Kak, oh ini pernah memberanikan diri untuk cerita ke psikolog, tapi ternyata respon psikolognya bikin gak nyaman, jadi kerasa meremehkan gitu. Nah, bikin trauma, merasa oversharing jadinya, padahal udah buletin untuk ke psikolog nih lama banget nih niatnya gitu. Mungkin ini lebih ke keresahan kali ya dari Teh Fitri. Dari Teh Ais ada yang mau disampaikan mungkin ke Teh Fitri nih tentang keresahannya ini. Aduh, subhanallah ya, Teh Fitri. Subhanallah, itu tuh pastinya juga bukan sesuatu hal yang kita harapkan gitu ya, bukan satu hal yang Teh Fitri mungkin persiapkan juga gitu ya, apalagi misalnya tadi uh, persiapannya gitu ya, atau butuh waktu yang lama untuk membulatkan tekad untuk berani pergi ke psikolog gitu ya, ternyata pas ke sana tidak sesuai dengan harapannya Teh Fitri gitu ya. Pastinya juga itu Teh satu hal yang tadi mengecewakan gitu ya. Kemudian kalau misalnya tadi Teh Fitri menghayati ini sebagai, aduh ini tuh bikin aku trauma sekali gitu ya. Mungkin ini bisa nyambung sama pertanyaan yang tadi sebelumnya, jadi takut untuk cerita gitu ya, karena punya pengalaman di masa lalu yang tidak mengenakan. Ya, ini tuh satu bukti atau satu cerita yang dialami oleh Teh Fitri bahwa Teh Fitri pernah mengalami hal yang tidak mengenakan atau hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya ketika datang ke psikolog gitu. Nah, balik lagi ya, psikolog juga ternyata ya manusia gitu ya, mungkin ada kalanya pendekatannya tidak tepat gitu ya, atau nggak cocok sama kita gitu ya. Tapi Teh Fitri mudah-mudahan ini tidak membuat Teh Fitri akhirnya tidak mau lagi gitu ya berikhtiar untuk ketemu psikolog karena tadi nggak semua psikolog sama gitu ya, dan juga tadi ya mungkin ini tuh adalah sisi kemanusiaannya psikolog itu ya gitu, yang mungkin cara atau pendekatannya gitu ini nggak cocok gitu ya atau kurang tepat untuk Teh Fitri gitu sama Teh Fitri. Tapi yakinlah bahwa tidak semuanya sama gitu ya, jadi masih ada kemungkinan-kemungkinan lain gitu ya, masih mungkin sekali akan dapat atau ketemu sama psikolog yang cocok gitu ya. Dan kalau misalnya, apa ya, ada penghayatan-penghayatan tadi aku merasa diremehkan gitu ya, atau aku merasa, tidak masalahku tidak penting gitu ya, kembali lagi ya, aku sampaikan bahwa tidak ada masalah yang tidak penting, tidak ada masalah yang kecil untuk yang mengalaminya gitu. Karena bagi Teh Fitri pasti itu masalah yang berat gitu ya, karena Teh Fitri yang merasakannya, Teh Fitri yang menghayatinya gitu ya. Jadi ya saya mendoakan mudah-mudahan gitu ya Teh Fitri dipertemukan sama psikolog yang cocok gitu ya sama Teh Fitri ke depannya. Yaitu karena sebetulnya mah pertolongan mah datangnya dari Allah ya, karena psikolog mah hanya perantara sebetulnya ya gitu, ada pertolongan mah datangnya dari Allah. Gitu ya, Teh Fitri, mudah-mudahan itu mengobati ya gitu ya, setidaknya itu apa ya, memperbaiki cara pandang kita gitu ya, jangan takut untuk ke psikolog karena pastinya masih banyak juga atau ya ada juga psikolog yang mungkin cocok gitu ya, karena pastinya juga psikolog juga cocok-cocokan ya Teh, kayak masuk ke dokter gitu kan, sama cocok-cocokan juga gitu. Ya, semangat Teh Fitri. Semangat terus Teh Fitri, semoga dimudahkan ya perjalanan menemukan psikolog nanti yang cocok buat Teh Fitri. Oke, Betul. kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Teh. Ini dari POV-nya yang curhat juga. Kalau kita curhat ngerasa kita tuh terabaikan, kita bercerita
kita, namun didengarkannya kayak setengah-setengah sambil lihat gadget gitu misalnya. Nah, kalau kita di posisi yang curhat dihadapkan oleh respon yang seperti itu, kira-kira wajarnya atau baiknya tuh kita gimana ya, Teh? Apa respon yang harus kita tunjukkan gitu untuk menanggapi respon yang seperti itu tadi? Iya. Subhanallah ya teman-teman. Ya, ini juga sangat mungkin terjadi. Makanya kenapa ada kelas ini ya, gitu, agar kita tidak memberikan respon yang demikian gitu. Kayak di kelas yang sebelumnya juga kan ada 10 prinsip gitu ya, kalau boleh aku mundur lagi, ada 10 prinsip yang perlu kita pegang ketika kita dengerin teman curhat. Salah satunya adalah hindarkan distraksi gitu ya, entah itu handphone, entah itu pensil yang bisa kita cetak-cetek gitu, atau apapun yang bisa kita pegang-pegang atau mengalihkan perhatian kita ketika kita mau dengerin teman kita curhat gitu. Nah, inilah kenapa gitu, karena sangat mungkin ketika kita dengerin teman kita curhat, kita malah sibuk sama gadget gitu ya, atau sama sesuatu yang akhirnya temen yang sedang curhat ke kita tuh merasa bahwa, "Oh, aku tuh udah diabaikan," gitu ya. "Oh, cerita aku tuh, eee, nggak didengar," gitu ya, atau didengarnya cuma setengah-setengah ya, gitu ya. "Aku tuh nggak penting ya," gitu. Nah, ini yang mungkin dirasakan sama teman curhat kita ketika kita fokus sama sesuatu atau teralihkan kepada sesuatu gitu. Nah, tapi sekarang, Kak Rini yang nanya ini bertanya sebagai aku yang lagi curhat, terus aku harus gimana kalau menghadapi teman curhatku yang justru nggak memperhatikan aku. Nah, sebelumnya kita husnuzon dulu ya gitu sama teman curhat kita ini, barangkali dia ngeliatin gadget itu karena dia sedang mau pergi gitu ya, atau dia lagi janji gitu. Jadi pas dengerin kita curhat tuh, dia inget, "Aduh, aku punya janji dan aku harus mengkondisikan janjiku," dan lain sebagainya gitu ya. Atau dia sedang mengkhawatirkan sesuatu sehingga dia sibuk dengan gadgetnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah tadi ya, asertif salah satunya. Kita boleh bertanya, "Kamu lagi sibuk ya?" Gitu. "Kamu lagi ada urusan ya?" Gitu. Sok aja gitu ya misalnya, "Oh, kamu kamu belum bisa, dengerin aku curhat hari ini, nggak apa-apa kalau misalnya mau dijadwalkan ulang?" Gitu misalnya. Jadi kita boleh tanya, "Kamu tuh lagi sibuk apa?" Gitu ya, gitu. "Kamu lagi sibuk ya? Kamu lagi ada yang mau diurusin kah?" Gitu. Makanya dia sibuk sama gadgetnya gitu. Jadi kita boleh bertanya, agar dia juga menyadari bahwa, "Oh iya ya, dia notice kalau aku sibuk sama handphoneku," gitu. Dan kalaupun misalnya betul dia sedang, apa ya, mengkhawatirkan sesuatu atau mau pergi ke satu tempat atau lagi ngejar waktu, dia bisa sampaikan gitu. Barangkali sebelumnya dia nggak enak gitu ya mau motong kita cerita gitu. Jadi dia bisa sampaikan, "Oh iya nih sebenarnya aku tuh lagi ada janji sama dosen pembimbingku," misalnya. "Nggak apa-apa ya kalau aku, reschedule, nanti ya kita cerita lagi," misalnya kayak gitu. Jadi kita boleh asertif ya, kita boleh sampaikan, kita boleh tanyakan, "Kamu lagi sibuk?" Gitu ya, "Kamu lagi nggak siap ya untuk dengerin aku cerita hari ini?" Gitu ya, "Gimana? Atau mau di-reschedule aja, nggak apa-apa aku mah nanti lagi ceritanya," misalnya, atau gimana gitu. Gitu sih. Ya, terima kasih Teh Ais jawabannya. Berarti tetap kita coba asertif ya, disampaikan apa yang kita tangkap dari respon teman kita, dan tentunya berhusnuzon juga tentang mungkin dia punya urusan lain yang juga lebih urgent. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Teh. Eh, apakah tadi yang kita diskusikan mungkin prinsip-prinsip dalam respon itu juga efektif untuk pasangan suami atau istri? Apakah mungkin ada Mhm, perbedaan gitu ya Teh? Ini gimana nih Teh? oke. Ya, ini tuh bersifat universal ya, boleh. Ini bisa, diterapkan untuk teman, untuk keluarga, untuk pasangan, karena ini tuh adalah prinsip dasar seperti yang aku sampaikan tadi di awal. Sebenarnya ini tuh diajarin sama anak-anak psikologi gitu ya, sama mahasiswa-mahasiswa psikologi. Tapi hari ini kita sharingkan untuk teman-teman agar teman-teman juga punya keterampilan ini untuk seminimalnya bisa merespon orang-orang di sekitarnya, termasuk untuk pasangan gitu. Jadi ke pasangan pun ketika misalnya pasangan suami atau istri kita cerita gitu ya, ini yang tanyanya perempuan ya,
Kak Sesa gitu ya, misalnya suami kita cerita gitu ya, ya kita bisa lakukan itu, kita bisa lakukan open question, kita bisa lakukan afirmasi, kita bisa lakukan refleksi, kita juga bisa lakukan summary gitu ya, itu bisa kita lakukan gitu, untuk siapapun, untuk orang tua, untuk, bahkan untuk anak-anak gitu, ini bisa dilakukan gitu, karena, dasarnya, prinsip dasarnya ini sama, hanya saja mungkin pemilihan kata ya yang mungkin dibedain gitu. Kalau misalnya ke orang dewasa kita bisa bilang, "Oh kamu, merasakan kecewa karena ini ya." Kalau ke anak-anak kan bisa lebih beda lagi bahasanya, "Oh kamu kecewa ya mainannya diambil ya." Gitu misalnya kan gitu, tapi prinsipnya sama aja gitu, refleksi, afirmasi, open question, dan juga summarizing. Mangga, silahkan dipraktekkan ke pasangannya masing-masing ya. Oke, ya jadi insya Allah ini universal ya Teh, dan mungkin jadi bekal apa ya, soft skill kita gitu sebagai teman, sebagai pasangan, sebagai anak, sebagai orang tua gitu dalam merespon orang-orang di sekitar kita. Oke, nah itu jadi penutup Betul. pertanyaan kita nih Teh. Alhamdulillah udah selesai, udah 21:13 kalau di saya. Makasih teman-teman, Teh Ais juga jazakallah khair udah menyampaikan materi dan udah mau berdiskusi sama kita tadi di sesi Q&A. Semoga ada manfaat ya insya Allah yang bisa kita ambil sama-sama. Nah, tinggal nih mempraktikannya nanti di setelah sesi ini berakhir. Oke, teman-teman, karena udah malam juga, mungkin kita dokumentasi dulu nih sebelum benar-benar ditutup. Boleh on cam buat teman-teman yang bisa on cam. Adakah? Adakah? Kita tunggu sampai 21:14 deh. Ya teman-teman, boleh on cam kalau yang bisa on cam. Oke, makasih Kak Eliana karena Bila Rizky udah on cam. Oke, kita dokumentasi ya teman-teman. Nambah baiknya dari saya, boleh tampilkan tampilannya terbaik, boleh pakai reaction juga. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Boleh satu kali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Sebentar ada chat. 3. Oke, jazakallah khair teman-teman udah hadir. Makasih juga sudah sangat aktif. Saya sebagai sebelum kita tutup, mungkin dari Teh Ais ada closing statement dulu nih Teh. Ya, Masya Allah ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan kathiron kepada teman-teman semuanya. Jazakillah kepada Teh Resti dan juga tim Heal Yourself semua. Ya dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini tentang merespon, teman-teman saya tahu ini bukan hal yang mudah ya gitu untuk kita bisa memberikan respon. Kayaknya ketika belajar tuh, oh iya kebayang ya aku akan reflecting, open question dan lain sebagainya. Tapi pas praktiknya gitu, oh ternyata tidak semudah itu ya gitu ya. Betul gitu. Memang mungkin pada kenyataannya gitu ya kita akan menemukan tantangan-tantangan gitu ya kayak yang tadi yang tidak dijelaskan secara teori, mungkin kita akan menemukannya di lapangan ketika kita bertemu langsung dengan teman-teman kita yang curhat atau kerabat atau keluarga kita yang curhat. Tapi teman-teman yakinlah gitu ya, itu teh memang butuh, latihan gitu ya, terus aja dilatih, insya Allah nanti juga semakin terampil kok gitu. Yang penting dasar-dasar tadi kita udah punya sebagai bekal, apa ya, bekal ilmu yang standarnya tuh kayak gini gitu ya, nantinya mah bisa dikembangkan lagi aja sama teman-teman semua gitu ya, dan jangan putus asa ketika misalnya, "Ah ternyata susah nerapinnya," gitu. Ya nggak apa-apa, itu teh memang gitu, nanti juga kalau misalnya terus dilatih insya Allah semakin terampil, gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita mempelajari ini, kita bisa semakin bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita bisa menjadi wasilah untuk, teman-teman kita di sekitar kita yang membutuhkan teman cerita gitu ya, yang membutuhkan, sandaran gitu, ya kita bisa hadir untuk
mereka sepenuhnya, dan ya mudah-mudahan kita bisa menjadi wasilah itu tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada hal-hal yang keliru yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah juga mengampuni saya ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ais. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya juga sebagai moderator malam hari ini, mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata gitu ya. Mungkin kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, 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 dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih banyak teman-teman. Insya Allah nanti kita ketemu di event Heal Yourself Community ataupun event Heal Yourself lainnya. Dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih Teh Ais.